Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini hari Rabu Pak ya. Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pas pemilu dulur-dulur. Nah, kali ini panen perdana sawit jenis Damimas dari PT Sinarmas. Itu sampai berondol-berondol dulu-dulu tuh. Sampai jatuh dimakan, tak tahu monyet atau apa tikus ini. Berondol-berondol itu. Buahnya tumpuk-tumpuk kayak Borobudur. Nah, itu tukang panen baru belajaran, tapi lah pakam. Nah, ini. Nah, itu ada satu janjang kena ya. Itu berondol. Nah, ganti kene. Nah, itu tumpuk-tumpuk dulu. Istimewa buahnya. Bener nih, asli real ini, nyata. Nah, ini buahnya performa DXP Damimas dari PT Raksasa Sinarmas. Perusahaan sawit besar ini, bukan sembarangan, bukan ecek-ecek nih. Nah, itu mananya kayak gitu terus. Nah, tajam dodosnya. Ini diperkirakan kurang lebih ya, ini 3 kilo kurang lebih, tapi nanti ada yang insya Allah 5 kilo. Nah, ini satu pohon. Nah, itu grondolnya besar-besar itu besar-besar grondolnya. Ini 3 kilo juga nih kira-kira nih. Nah, tuh. Nah, lempar kono-kono diambil brondolannya, langsung dites tes apa namanya, tes polong, nanti dibelah sama parang, langsung tes di tempat ini. Jadi nggak ada rekayasa, syutingnya langsung, jadi langsung dibuktikan ini panen perdana. Sebetulnya ini belum perdana nih, lebih awal dari perdana, karena kemarin nih selesai kastrasi itu di umur 20 bulan. Harusnya kan perlu 6 bulan baru masak ya. Jadi ini buah sisa kastrasi ini sebetulnya. Nah, dilempar mana, Bang? Dibelah kanggo bijinya besar apa kecil. Nah, kene. Ini belah. Ini tak lempar. Nah, asli nih, bukan rekayasa dulur-dulur. Jadi nggak ada tipu-tipu. Real bener-bener. Mek polong sing gede tuh kok kan, langsung belah tengah. Nah, belah tengah. Tangan. Das. Nah, ambil polong. Nah, aduh. Nah, tanah, resik tanah. Nanti ini dulu ya. Bijinya ini cukup kecil, itu kulitnya tebal ya. Jadi inilah yang diharapkan pabrik kelapa sawit atau PKS. Ini potongannya dulu. Polongnya cukup kecil. Terus dagingnya dia tebal, karena CPO itu berada di kulit. Kalau di polong tuh namanya kernel atau minyak inti. Walaupun sama-sama berguna, tapi kalau yang polongnya besar itu dura namanya. Nah, itu sekarang rata-rata belah meneh kanggo bukti nih. Nah, ini yang udah belahan tadi tuh malah lebih kecil lagi nih. Tuh sebesar itu tuh. Nah, sebesar ini nih. Nah, kecil kan? Nah, itu turut. Besar bener. Ya belah nih, ya belah. Des. Nah, coba. Tuh, turut tuh ya. Istimewa bener. Nah, itu tuh yang jelas ya. Nah, itu polongnya sangat kecil. Kayak biji, kalau orang Jawa biji kelenteng terus no. Biji kapuk itu ya, lebih kecil dari biji korma, kulitnya tebal bener. Jadi inilah yang diharapkan oleh pabrik kelapa sawit atau PKS, karena sebetulnya CPO atau crude palm oil itu adanya di sabut kelapa sawit, di kulit luar ya. Nah, karena kami punya grup sawit rakyat, sering berbeda pendapat termasuk sama adminnya, bahwa minyak inti pun perlu katanya. Itu pun mahal karena bisa dibikin aftur katanya. Bener, itu nggak salah. Yang bermasalah kalau sawit dura atau sawit era yang tahun lama, tahun 80-an 70-an, itu bijinya besar. Kalau bijinya besar, ya pasti otomatis itu batoknya atau cangkangnya itu tebal. Cangkang yang tebal itu untuk ngeremuk atau giling itu susah. Pada rontok itu mesin PKS untuk ngeremuk biji ini. Nah, makanya untuk di Muba atau Musi Banyuasin Sumatera Selatan
bahwa minyak yang dihasilkan dari buah inti yang intinya termasuk dura itu karena payah mesinnya, jadi buah-buah yang dura yang era lama itu dipotong 20%. Andai kata dulur-dulur punya sawit ke PKS daerah Muba seberat 10 ton, maka yang dipotong itu 2 ton, yang punya Anda cuma 8 ton. Nah, karena yang 2 ton itu untuk resistan atau restan dondan mesin, karena remuk mesin. Nah, kalau yang ini aman dulur-dulur, karena batoknya kecil, walaupun minyak intinya kecil sedikit, tapi yang diharapkan PKS memang kayak gini nih, karena minyak CPO-nya itu di sabutnya atau di luarnya, dulur-dulur. Ini sampai brodol-brodol, dulur-dulur. Ini kurang lebih 4 sampai 3 kilo ini. Ini bisa 4 ini, 4 kilo bisa nih. Nah, 3 loh kan, sini peluru. Andi, oh masuk. Nah, ini dulur-dulur. Oh, mungkin dulur-dulur ada yang ragu mungkin ya. Itu kah cuman 1 pohon paling. Nah, ini sebelahnya pas nih. Sebelahnya pas, nggak usah jauh-jauh ya. Tidak usah jauh-jauh, ini sebelahnya pas. Ini masih dami mas. Ini buahnya besarnya kayak gitu, lonjong nih. Ini kepalan tangan ya. Ini kepalan tangan kami. Nah, ini ya. Itu buahnya. Ini kepalan tangan. Nah, inilah ya. Kepalan tangannya. Ini buahnya. Masya Allah, ini kayaknya 6 kilo apa 7 kilo ini. Nah, inilah bibit unggul dulur-dulur. Jangan terkecoh sama bibit cabutan, bahwa kita sering beda pendapat atau bahkan bantah-bantahan di grup sawit rakyat itu. Jadi katanya sawit cabutan sama aja asal dipupuk. Iya, buktikan aja, nanam aja cabutan kalau nggak percaya. Kami nanam karet yang induknya itu PB260. Getahnya getahnya itu 1 batang, sekali sadap 3 batok. Begitu kami nanam anakannya 1 sendok. Jadi itu kenapa? Ya itulah pembiakan secara generatif ya kayak gitu, menyimpang dulu 50-50. Jadi 50 nyimpang, 50 seperti induknya. Nah, ini dulur-dulur, tak ulang kembali, ini kena musibah nih sawit ini. Sawit ini muntir tuh ya, daunnya kan muntir tuh ya. Muntir kan, ini sama nih. Nah, gini supaya gampang ya, tak syuting dari pangkal ya, dari pangkal, lempeng sampai sini muntir. Ini udah ngadep ke samping, ini bukan ke bawah nih, ini ke samping. Harusnya kan ke atas, ini harusnya ke atas, ini ke samping udah. Bahkan yang parah ke bawah. Ini walaupun ke samping, ini krondisis ini namanya. Nah, gimana Pak krondisis? Nah, ini pas nih. Nanti bisa biar dulu tambah buah lu tumpuk besar-besar, jumbo tuh kan buahnya kan, tuh kan jumbo buahnya. Kenapa ini musibah? Nah, ini dulu ya, tak kasih contoh yang hampir masak nih, yang sebetulnya udah masak malah ini. Nah, ini loh merah nih, ini karena buah pertama dulu ya, jadi sabut-sabutnya masih banyak nih. Ini kan merah tuh, merah kan. Kenapa musibah nih? Inilah yang namanya krondisis. Jadi besarnya polong ini ukurannya segede melinjo dulu. Nah, kalau yang segede melinjo gini nih, nggak ada ceritanya ada minyaknya nggak ada dulu, sama PKS nggak mau, itu ditolak di akhir. Nah, kalau lihat batangnya hebat, buahnya hebat, tumpuk kayak Borobudur, tuh kan, tumpuk bener. Ini real nyata nih, langsung di lapangan. Nah, tapi yang kayak gini harus didongkel. Ini bagi orang yang ngerti, bagi dulur-dulur yang pemula belum ngerti, ini nanti untuk pelajaran dulur-dulur. Nah, ini kemarin kenapa Bapak bisa kelewatan? Bisa karena kerjaan kami banyak. Terus terang dulur-dulur, kami orang bangunan, bikin interior, pasang AC, pasang listrik, ngecat duko, melamik segala macem, ngurusi instalasi masjid, pembangunan masjid, masih bukanya ini 9 hektar sekali buka. Jadi kelonger ini, jadi sampai kecolongan ada yang terjadi krondisis kayak gini, lolos dari sortiran. Karena ini waktu awal-awalnya memang agak susah dicirikan, karena memang sawit ini kalau krondisis ini yang parah itu muntirnya bisa kebalik. Kalau ini belum kebalik, baru ke samping ini. Itu baru ke samping tuh kan. Nah, samping. Nah, ini muka atas ini di samping.
Ini yang krondisis. Ini sama nih sebelahnya juga kayak gitu tuh. Muka atas di samping. Ini muka atas di samping juga. Tuh kan? Ya, mukanya yang atas di samping tuh. Jadi nyamping-nyamping. Jadi helai-helai daun itu dia menghadap ke atas. Terus tak ulang ya. Besar-besar, tumpuk-tumpuk kayak Borobudur. Itu buahnya besar-besar. Nah, tapi nggak laku dijual itu karena masalahnya buahnya polongnya itu kecil, nggak kayak tadi. Nah, ini dulur-dulur kelebihan apa namanya DXP Damimas. Nah, ini sekedar perbandingan supaya dulur-dulur tambah ilmu ya. Ini sawit ini saya tanam tak campur dulur-dulur. Jadi ada Damimas, ada Seu Supreme. Kenapa saya campur? Jawabannya karena itu satu perusahaan. Sama-sama punyanya PT Sinarmas Group. Bedanya yang Damimas itu dari PT Damimas Sejahtera dari Riau. Kalau yang Seu Supreme itu dari Sasaran Ihsan Makmur dari Mekarsari, Bogor. Ini satu-satunya bibit kelapa sawit di Indonesia yang pembiayaan pembudidayaannya ada di Pulau Jawa. Semuanya rata-rata di Sumatera. Nah, ini dulur-dulur, ini Seu Supreme. Nah, saya tunjukkan langsung bedanya ya. Seu Supreme, ini Seu Supreme buahnya agak bulat. Kalau tadi kan lonjong-lonjong, besar-besar, panjang-panjang ya. Ini matang nih, dia bulat-bulat tuh kayak bola. Nah, ini muter nih buahnya nih, dulur-dulur nih. Nah, ini udah mengkal ini. Itu muter itu sampai sana-sana tuh muter bener. Nah, inilah Seu Supreme. Nah, Seu Supreme ini termasuk istimewa ya, plus minusnya ya. Ini minusnya tadi dia buahnya lebih kecil dari Damimas walaupun satu PT ya. Ya wajar karena pelepahnya kan pendek. Jadi kami mudah membedakan mana yang Seu Supreme, mana yang Damimas. Yang Damimas pasti pelepahnya panjang, yang Seu Supreme pasti pelepahnya pendek. Nah, kekurangannya Seu Supreme ini, kekurangannya ya, buahnya lebih kecil dari Damimas ini, nyata terus terang. Kelebihannya banyak, kelebihannya dia sawit di Indonesia yang paling tahan kurang pupuk atau kurang pengairan. Ini Seu Supreme. Jadi walaupun pupuknya kurang, buahnya masih lebat. Terus keunggulan yang kedua, dia ini mungkin ya satu-satunya bibit kelapa sawit yang terawet di dunia. Karena daya tumbuhnya itu 1 tahun cuman 35 cm. Berarti kalau bapak-bapak nanam Seu Supreme bisa 40 tahun baru numbang. Loh kok bisa Pak? Iya bisa. 35 cm per tahun. Berarti kalau 10 tahun baru 3,5 ya kan. Kalau 20 tahun baru 7 meter. Ya kan? 7 meter. Kalau 30 tahun baru 10,5 ya, kalau kurang lebih itu ya. 10,5. Nah, kalau 40 tahun baru 13,5 kalau nggak salah tuh ya. 14 meter, baru 14 meter. 40 tahun Seu Supreme baru tingginya 14 meter. Masih layak dipanen. Masih enak dipanen. Tukang ngegrek sini masih pinter-pinter ngegrek 14 meter. Coba kalau kita hitung Damimas ya. Damimas pelepah panjang per tahun meningginya ini 85 cm. 85 ya. Kalau 10 tahun berarti 8,5 meter. Oke ya. 8,5. Kalau 20 tahun baik sudah numbang itu. Kenapa kok numbang? 8,5 kali 2 itu udah 17 kan? 17 meter. Orang sini udah nggak sanggup ngegrek 17 meter. Nah itulah 20 tahun bahkan lebih kurang di 20 tahun orang udah nggak sanggup ngegrek, udah terlalu tinggi. Tapi kalau Seu Supreme 40 tahun baru 14 meter. Nah ini dulu. Nah mungkin ada yang ragu nih dulu ya. Saya buktikan lagi nih. Lebatnya Seu Supreme. Seu Supreme memang hebat bener dulu. Nah ini dulu. Buah kok kayak gini nih, gimana nih? Tuh kan. Nih miring nih biar jelas tuh.
tumpuk tuh, tumpuk kayak Borobudur tuh, tumpuk semua nih, keliling nih tumpuk nih. Nah ini keliling bener nih, bukan acak-acak, bukan ngomong kosong nih, langsung nih tuh keliling. Nah itu keliling semua itu, Masya Allah. Ini bagi panen pemula nih nyerah ini, gimana nih, susah mananya nih, malah dati pelepah ada ini, Masya Allah. Piye iki panen nih, susah kan, karena kebanyakan buah, jadi serba repot nih, nggak ada buah susah, kebanyakan susah. Nah ini serba repot dulur-dulur. Jadi inilah hebatnya Seu Supreme dulur-dulur, buahnya lebat, muter, ya kan, umurnya paling panjang. Kalau dulur-dulur mau nanam bibit yang panjang umur, pilihannya hanya satu, nggak ada dua, satu, Seu Supreme. Mungkin dulur-dulur ada yang nanya, Pak, ada enggak yang lain? Ada, tapi lebih panjang dikit ya. Dia daya tumbuhnya per tahun itu 55 cm. Apa tuh? PPKS Dampi, tulisannya Dumpi. Nah itu hebat juga itu, di rawa-rawa oke, di darat oke, di pegunungan oke. Jadi itu sawit bongsor, batangnya besar. Aku nanam juga itu yang di rawa-rawa itu tak tanam Dampi, karena Dampi lebih tahan asam dulur-dulur. Nah itulah dulur-dulur sekelumit pengalaman kami bertani bibit unggul dulur-dulur. Kami ucapkan terima kasih pada PT Sinarmas yang telah membudidayakan tanaman kelapa sawit sehingga ada bibit unggul yang kita tanam sehingga kita tidak kecewa. Nah dulur-dulur, itulah pengalaman kami nyata, real di lapangan langsung, tidak hanya katanya dari orang, dari nonton YouTube yang belum tentu orangnya jujur. Ini kami jujur sejujur-jujurnya, 100% pure asli, tidak ada tipu-tipu, bahwa inilah keadaan sawit Dami Mas dan Seu Supreme. Mungkin dulur-dulur ada nanya juga, loh Pak, gimana Pak? Itu Seu Supreme kan pelepah pendek, terus Dami Mas kan pelepah panjang, gimana ngatur jaraknya? Aduh gampang lah, nggak usah susah, nggak usah sulit. Kalau kami begini, pelepah panjang itu kan dia per hektar, itu yang dianjurkan dari Balai Benih, itu jarak tanam kan 9,4, ya kan, 9,4. Nah kalau pelepah pendek itu kan cuma 8 meter, 8 kali 8, kalau tadi 9,4 kali 9,4 lah kira-kira ya. Supaya gampang aman, gini bahe, lorongan ini dibikin 9,4, ya kan, lorongan ini kami tanam jarak antara sawit satu sama sawit yang lain, sawit dua, itu 8 meter. Jadi untuk pelepah pendek ya oke, malah lebih senang karena lebih luas. Pelepah panjang juga oke. Jadi nggak ada istilah kekurangan sinar matahari atau etiolasi katanya. Jadi aman. Kasih jarak 9,4 kali 8 meter. Kalau Anda mencampur kelapa sawit yang dicampur antara pelepah panjang dan pelepah pendek. Nah terus kami tunjukkan pula ini biar tambah pengalaman, tambah ilmu dulur-dulur. Ini kelapa sawit yang diserang tajuk busuk atau busuk pucuk. Nah, ini dulur-dulur. Nah kami rawat dengan sabar, akhirnya sembuh itu dulur-dulur, sudah normal, tapi ya kadang-kadang ada kumat dikit-dikit dulur-dulur. Ini sudah mulai buah itu. Nah kita cari itu ya. Nah itu kan ada buahnya, walaupun nggak banyak karena memang kena penyakit kan. Nah itu sana depan juga ada buahnya tuh ya. Nah, ini buahnya. Ini sembuh, alhamdulillah. Seperti YouTube kami yang kemarin, yang lalu ya. Obatnya dari PT New Farm. Namanya apa tuh namanya ya? Kuproxat dari PT New Farm. Jadi alhamdulillah memang sembuh, tapi ya memang gini lor, namanya penyakit busuk pucuk itu sebetulnya memang belum ada obat khusus. Ini kalau kita nih baru nyoba-nyoba aja, jadi memang ya harus sabar, nggak ada sekali semprot sembuh tuh, nggak ada, belum ada. Nah ini formanya
apa namanya, ini karena poplar pendek, ini termasuk saus supreme itu dulu tuh kan, tumpuk. Wah, kayak perambanan ini malahan. Nah, gimana nih mananya ini? Tuh, repot ini mananya ini. Tuh, besar itu. Ya walaupun besar dami mas, tapi nggak banyak bedanya kok. Ini besar juga ini. Nah ini biar jelas dari sebelah ya. Dari sebelah nanti kita tes besarnya. Hebat ini memang saus supreme. Tuh ya. Nah ini telapak tangan, kepalan tangannya itu buahnya. Nah buahnya sebesar itu. Ini kepalan tangan, itu buahnya. Masya Allah, ini kira-kira 5 kilo, 6 kilo ya, kurang lebih ini. Saus supreme memang hebat, buah besar, umur panjang. Nah itu kan yang dimau petani kan. Jadi nggak numbang-numbang, tetap panen terus, nggak numbang-numbang. Umurnya panjang, karena late planting itu ya besar biaya ya lor. Ongkos numbang, nanam kembali, pupuk, obat, kondap. Nah pokoknya berhamburan itu biaya. Nah ini telur-telur, yang ini dami mas nih karena pelepahnya panjang ya. Ini nih, Masya Allah. Ya Allah, ini gimana nih? Sawit kok tumpuk-tumpuk kayak begini nih. Nah ini telur-telur nih. Masya Allah nih, tumpuk-tumpuk nih. Nih tumpuk-tumpuk ya. Nah, ya Allah, besar bener. Nah inilah hebatnya telur-telur, bibit unggul. Jadi jangan lagi percaya omong kosong bahwa nanam abal-abal cabutan sama bayi ya, sama ada buahnya, tapi nggak semuanya berbuah. Untung-untungan, kalau yang lagi untung ya buah, kalau nggak untung ya nggak buah. Itu pun kalau 10 tahun rata-rata dia yang sudah ya itu hilang buahnya, nggak mau buah lagi. Walaupun ada itu mengecewakan, nggak sesuai dengan pengeluaran, ongkos pengeluaran dulu. Nah ini dami mas lur, ini dami mas ya. Masya Allah, ini buahnya berondolnya besar bener nih. Ini benar sebesar ini nih, gimana nih, kayak ini ya.